Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan disebut adaptasi. Yang akan kita bahas pertama adalah pohon jati. Pohon jati menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daunnya atau meranggas. Pengguguran daun ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Pengguguran daun pada musim kemarau juga dilakukan oleh tumbuhan lain seperti mahoni dan kedondong, walaupun tidak sebanyak pada tumbuhan jati. Yang selanjutnya, kaktus. Habitat asli tanaman kaktus adalah tanah yang kering seperti gurun. Ciri-ciri tanaman kaktus. 1. Batang tebal karena tersusun atas jaringan spons. Jaringan spons di dalam batang menyebabkan kaktus mampu menyerap air hujan dalam jumlah banyak sebagai persediaan pada musim kering. Selain itu, pada permukaan batang terdapat lapisan lilin untuk mencegah penguapan. Kaktus melakukan fotosintesis pada bagian batang. 2. Akar yang panjang dan banyak. Akar kaktus berukuran panjang, banyak, dan menyebar di bawah permukaan tanah. 3. Daun berbentuk duri. Bentuk daun kaktus berupa duri bertujuan untuk mengurangi penguapan. Selain itu, duri-duri tersebut dapat menangkap titik-titik embun sehingga melindungi kaktus dari kekeringan. Duri juga berfungsi untuk melindungi diri dari musuhnya. Selanjutnya, teratai. Ciri khusus tanaman teratai. 1. Memiliki daun yang tipis dan lebar. Daun teratai lebar dan tipis bertujuan untuk mempercepat penguapan. 2. Permukaan daun dilapisi lilin. Adanya lapisan lilin pada permukaan daun membuat daun teratai tidak basah sehingga proses penguapan tidak terganggu. 3. Memiliki rongga pada akar dan batangnya. Rongga-rongga udara pada akar dan batang berfungsi sebagai alat pelampung agar daun teratai tetap berada di atas permukaan air. Selain itu juga berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar. Bakau. Bakau merupakan tumbuhan yang hidup di daerah rawa dan di garis pantai. Tanahnya tergenang air sehingga miskin oksigen. Bakau memperoleh oksigen dengan menggunakan akar napas. Akar napas tersebut tumbuh ke atas dan muncul ke permukaan air. Enceng gondok. Enceng gondok adalah salah satu jenis tanaman air. Ciri-cirinya. 1. Memiliki batang yang menggelembung yang berfungsi agar enceng gondok tetap mengapung di air. 2. Akarnya serabut dan banyak agar tidak terbalik saat di perairan. 3. Memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Tanaman Venus dan kantong semar.
Tanaman Venus dan kantong semar merupakan tanaman pemakan serangga atau insektivora. Tanaman tersebut memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan akan nitrogen. Rafflesia arnoldi merupakan tanaman parasit karena menumpang hidup pada akar tanaman lain. Nama lain dari tumbuhan ini adalah bunga bangkai dikarenakan saat bunga ini mekar akan mengeluarkan bau yang sangat busuk menyerupai bangkai. Tanaman ini mengeluarkan bau yang busuk untuk menarik lalat datang mendekat. Lalat inilah yang membantu proses penyerbukan pada bunga Rafflesia. Penyusuan tumbuhan untuk melindungi diri. 1. Tumbuhan melindungi diri dengan duri. Contohnya salak, mawar, dan bunga bougainville. 2. Tumbuhan melindungi diri dengan getah. Contohnya mangga, pepaya, dan sawo. Getah tersebut mudah melekat pada kulit hewan yang akan memakannya. 3. Tumbuhan melindungi diri dengan bulu halus, contohnya tanaman bambu. Bulu-bulu halus pada bambu disebut gelugut. Gelugut ini berfungsi melindungi tunas bambu sehingga dapat tumbuh menjadi tua. 4. Tumbuhan melindungi diri dengan daun yang tajam. Contohnya nanas. 5. Tumbuhan melindungi diri dengan racun. Contohnya jarak dan kecubung. Racun pada tanaman jarak dapat mematikan hewan yang memakannya. Getah kecubung dapat menyebabkan gatal di kulit.